Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah pesugihan. Kisah bapak yang menumbalkan anaknya demi melunasi hutang. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sesungguhnya kemiskinan yang menimpa hidup manusia adalah bagian dari cobaan dan ujian. Karena itu kita tidak perlu merasa sedih dan putus asa. Yang terpenting adalah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tetap berikhtiar atau berusaha melalui jalan yang diridhoi Tuhan. Ingatlah, tak ada makhluk di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Lagi pula Allah juga tidak akan membebani manusia dengan kesulitan hidup yang melebihi kemampuannya. Berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa yang khusyuk kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan kelapangan dan kemudahan. Mungkin itulah yang seharusnya dilakukan oleh Sugiyanto saat dibelit kesulitan ekonomi yang memberatkan hidupnya. Tapi sayang, akalnya yang pendek ditambah dengan keimanannya yang lemah membuat dia nekat menemui seorang dukun sesat. Nah, dari sinilah kisah menyedihkan sekaligus mengerikan dijalani oleh Sugiyanto. Sugiyanto menceritakan pengalamannya yang terjadi beberapa tahun silam itu, dan seumur-umur tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini sungguh tak ingin diulanginya lagi. Bila mengingatnya, Sugiyanto jadi merinding dan ngeri bukan main. Rasa penyesalan begitu berat menyelimuti hatinya. Ucapan istighfar tak henti-hentinya terucap dari bibirnya yang kering. Iya, masih terbayang dalam ingatannya adegan sadis dan menyeramkan yang terpampang di hadapan matanya itu. Dengan mata kepala sendiri, dia menyaksikan perempuan tua itu memotong-motong tubuh bayi yang masih merah, lalu dengan rakus memakan dagingnya. Dimulai dari kaki, tangan, sampai jantung si bayi yang hanya sebesar buah sawo. Begitu lahapnya dukun tua itu menyantap tiap bagian tubuhnya, sehingga tak ubahnya seperti sedang menikmati daging ayam goreng. Apakah perempuan tua itu seorang kanibal? Sugiyanto pernah mendengar tentang kasus mutilasi yang terjadi di tengah masyarakat, tapi baru kali ini dia melihatnya secara langsung. Bahkan rasanya ini lebih sadis dan tak berperi kemanusiaan. Bayangkan, daging bayi dijadikan santapan lezat. Sugiyanto sampai tak kuat melihatnya dan ingin muntah. Tapi dia mencoba untuk menahan diri dan tetap diam. Dia hanya bisa menelan rasa jijik itu. Tiba-tiba sebuah perasaan bersalah dan berdosa menghujami dadanya. Dia sadar apa yang telah diperbuatnya ini telah melanggar hukum negara. Bahkan lebih dari itu, ia mengingkari norma agama yang dianutnya. Tapi apa boleh buat, sebuah tuntutan, atau lebih tepatnya diterdesakan membuat dia tak punya pilihan lain. Pekerjaan yang tak tetap membuat Sugiyanto kelimpungan. Kebutuhan hidup yang kian meningkat membuat hutang piutangnya merambah kemana-mana. Hutangnya yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dia lunasi. Bahkan salah seorang rentenir lewat debt collectornya mengancam akan menghabisi nyawanya bila dia tidak segera melunasi hutangnya. Orang tuanya yang sudah sepuh sudah tidak bisa lagi bekerja. Istrinya pun tak punya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Ia hanya bisa mengandalkan Sugiyanto saja. Sudah melamar pekerjaan ke sana kemari agar upah yang diperoleh banyak. Namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Pernah dalam 3 hari berturut-turut, satu keluarga itu hanya minum air putih untuk mengisi perutnya. Dalam keadaan bingung, kacau, putus asa dan tertekan, Sugiyanto kemudian lari kepada seorang dukun sakti yang konon bisa membantu kesulitannya. Awalnya Sugiyanto tak percaya dengan hal-hal yang berbau perdukunan. Ia tahu kalau itu tak boleh di agamanya. Namun yang namanya manusia itu tak jauh dari rayuan setan yang terkutuk. Sebelumnya dia memperoleh informasi dari salah seorang kenalannya bahwa di tengah hutan Sonoloyo yang terkenal angker dan wingit, ada seorang yang tinggal di sana. Ada seorang perempuan tua sakti bernama Nyi Sakti.
Konon, siapa saja yang bertemu dengannya dan meminta bantuannya, maka bakal dikabulkan. Dengan catatan mau menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Dari informasi itulah Sugianto nekat pergi ke sana karena sudah tak ada pilihan lain. Tanpa memberitahukan keluarganya, Sugianto mengendarai sepeda motor bututnya ke sebuah tempat yang terbilang angker. Perjalanan yang ditempuh kurang lebihnya 3 jam. Dengan medan yang cukup tajam, Sugianto lalu dengan tekad yang bulat. Panas, hujan, ia terjang. Tak memperdulikan resiko yang akan menghampirinya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat dan melelahkan, akhirnya Sugianto berhasil memasuki hutan. Hembusan angin yang kencang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut pun menyelimuti Sugianto. Namun mengingat ia punya tujuan yang harus segera diselesaikan, Sugianto menepis jauh rasa takut itu. Setelah 1 jam perjalanan di dalam hutan, akhirnya Sugianto menemukan satu gubuk tua yang tak lain itu kediaman Nyi Sakti. Ia bertemu dengan Nyi Sakti. Perempuan tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Begitu sampai di hadapannya, tanpa basa-basi, Sugianto langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Nyai Sakti mengangguk-ngangguk dan menyetujui apa keinginan Sugianto. Dia lalu mengemukakan sebuah syarat kepada Sugianto untuk membawakan bayi merah yang masih hidup atau baru saja mati. Bayi itu nantinya akan dijadikan tumbal untuk memenuhi permintaan Sugianto. Sugianto sendiri sangat terkejut atas syarat itu. Dan tak hanya itu saja, sebenarnya sangat berat bagi Sugianto memenuhi permintaan itu. Tak masuk akal pikiran Sugianto. Tapi karena tak ada pilihan lain, akhirnya dia menyanggupi. Dia lalu kembali ke kota dan berusaha mencari bayi seperti yang diminta Nyai Sakti. Agar memudahkan usahanya, Sugianto hilir mudik di sekitar rumah sakit bersalin yang ada di kotanya. Sempat ada niat untuk menculik bayi yang baru dilahirkan biar lebih cepat. Tapi dia mengurungkan niatnya. Dia takut ketahuan dan dipenjara. Lagi pula kasihan orang tua si bayi. Hampir 1 minggu, secara kebetulan di sebuah klinik bersalin ada seorang ibu melahirkan bayinya dan mati. Entah mendapatkan ide dari mana, Sugianto menemui perawat itu dan berpura-pura sebagai kerabatnya. Sugianto mengambil bayi yang telah meninggal itu. Dia membungkus bayi itu dengan kain dan memasukkannya dalam tas. Pikirnya orang tua sang bayi tak akan begitu kehilangan, sebab bayinya sudah meninggal. Lagi pula Nyai Sakti sendiri tak keberatan menerima bayi yang sudah meninggal. Saat itu Sugianto merasa tidak bersalah. Hari itu juga Sugianto buru-buru kembali ke gubuk Nyai Sakti dan menyerahkan mayat bayi yang baru berusia beberapa jam itu. Tadinya Sugianto berpikir mayat itu hanya akan dijadikan sesaji dan kemudian dikubur. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh-sungguh membuat Sugianto terkejut, tertegun sekaligus ngeri. Bayangkan, di depan mata Sugianto, tanpa banyak kata Nyai Sakti memotong-motong tubuh bayi yang masih merah itu dan memakan tiap potongnya seperti layaknya memakan ayam goreng. Perut Sugianto jadi mual dan enek. Tapi dia hanya bisa terdiam dan tak berusaha mencegah perbuatan Nyai Sakti. Tampak mulut Nyai Sakti bercelemotan darah. Mungkin karena sudah kekenyangan, Nyai Sakti tidak memakan semua tubuh sang bayi. Dia hanya memakan tangan, kaki, dan jantungnya. Selebihnya dia meminta Sugianto untuk mengubur jasad sang bayi. Dengan tangan gemetar dan perasaan bercampur aduk tak karuan, Sugianto mengubur tubuh mungil itu. Dia masih belum mengerti apa maksud dari tindakan Nyai Sakti dengan memakan mayat bayi. Kenapa tidak melakukan ritual seperti pada umumnya? Kenapa tidak ada sesajian? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa berputar-putar di dalam pikirannya. Iya, Sugianto hanya bisa memendam perasaan, tidak mengerti itu dalam hatinya. Dia mencoba tak memusingkan hal itu. Yang lebih penting adalah realisasi dari janji Nyai Sakti yang akan membantu kesulitan hidupnya. Lalu bagaimana dengan permintaan saya, Nyai? Tanya Sugianto memberanikan diri.
Pulanglah, apa yang kamu inginkan sudah terpenuhi. Hutang-hutangmu bakal lunas dan kamu akan mendapatkan kekayaan. Jawab Nyai Sakti. Sugianto sempat bingung dan tak mengerti. Tapi akhirnya dia pulang juga ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, dia sangat terkejut mendengar kabar menggembirakan dari sang istri. Syukur kepada Tuhan, Mas. Aku udah dapat hadiah 100 juta rupiah dari undian sabun. Wah, hutang-hutang kita bakal bisa dilunasi semua. Kita tak jadi gembel jalanan, Mas. Seru Haryati girang bukan main. Sugianto jadi tersenyum senang. Dia yakin rezeki nomplok yang diterima keluarganya ini merupakan buah dari kesaktian Nyai Sakti. Dukun Sakti itu benar-benar ampuh. Belum lama dia memberikan tumbal mayat bayi. Permintaannya langsung terkabul. Tapi Sugianto tak ingin menceritakan tentang Nyai Sakti kepada istrinya. Biar ini menjadi rahasia pribadinya. Yang penting istri dan anak-anaknya hidup bahagia. Esok harinya Sugianto bergegas ke bank untuk melunasi utang-utangnya ke para tetangga dan juga toko kelontong yang pernah ia hutangi. Semua terbayar lunas. Sudah tak menyisakan hutang seperak pun. Akhirnya hidupku aman. Udah lunas semua hutangku. Untung saja aku datang ke Nyai Sakti. Jika tidak, sudah jadi gembel di jalanan anak dan istriku. Selanjutnya hidup Sugianto seperti ketiban pulung. Rezeki mengalir terus tak henti. Ada saja keberuntungan yang didapat olehnya. Mulai dari dapat pekerjaan dengan posisi mapan, nembus undian, dikasih objekan basah dari teman, sampai dapat komisi jutaan rupiah. Pokoknya hidup Sugianto berubah 180 derajat. Kini dia dan keluarga tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh, tapi sudah punya rumah sendiri yang besar dan mewah. Dia bisa membeli perabotan, luks, ponsel, mobil, dan barang-barang serba mewah lainnya. Pendeknya, kesejahteraan keluarganya terjamin. Dan alhamdulillahnya, istri dan orang tuanya ini tak mencurigai kekayaan yang dimilikinya sekarang ini. Mereka menganggap semua ini berkat doa dan usahanya Sugianto. Para tetangganya pun tak ada yang merasa aneh dengan kekayaan yang dimiliki Sugianto. Pekerjaan yang mapan, hidup bergelimangan harta, dan jauh dari konflik, membuat Sugianto sangat berterima kasih kepada Nyai Sakti. Kebahagiaan yang dirasakan Sugianto menjadi bertambah ketika istrinya hamil lagi. Berarti dirinya akan memiliki anak ketiga. Tak ada perasaan risau dan khawatir kelak anaknya akan hidup sengsara, karena kekayaannya bisa untuk menghidupi 7 turunan. Dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Sugianto menjaga istri yang sedang hamil. Hingga akhirnya tiba masa persalinan. Sugianto menunggui proses kelahiran itu. Namun betapa terkejut dan terpukul batinnya saat anak yang ditunggu telah lahir. Wujudnya sungguh sangat memprihatinkan dan mengerikan. Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki, jantung bayi juga mengalami kelainan. Tak terbayangkan betapa syok, sedih, dan terpukul Sugianto mendapati anaknya yang cacat itu. Tiba-tiba Sugianto teringat dengan Nyai Sakti. Jangan-jangan apa yang terjadi ini buah dari perbuatan Nyai Sakti dulu yang pernah memakan mayat bayi. Sesungguhnya tumbal yang dimaksud Nyai Sakti tak lain adalah anaknya sendiri. Tidak terima dengan kenyataan ini, Sugianto segera ke hutan Sonoloyo untuk mencari Nyai Sakti. Selain ingin meminta bantuan memulihkan keadaan bayinya, Sugianto juga berharap Nyai Sakti menarik syarat tumbalnya. Tapi sesampainya di tengah hutan Sonoloyo, Sugianto tak mendapati gubuk milik Nyai Sakti. Wanita tua itu seperti lenyap di telan bumi. Ketika Sugianto bertanya kepada penduduk sekitar daerah itu, mereka tidak ada yang tahu dan kenal dengan Nyai Sakti. Dalam keadaan sedih, putus asa, dan kecewa, tiba-tiba Sugianto bertemu dengan seorang laki-laki tua, berambut putih dan berpakaian sederhana. Orang tua itu sepertinya bisa membaca kesusahan hati Sugianto. Ketahuilah nak, sesungguhnya Nyai Suketi yang pernah kamu temui itu bukanlah manusia.
Dia adalah penjelmaan setan. Dia tak pernah berusaha untuk membantu kesulitanmu, melainkan justru ingin menghancurkan dan menjerumuskan hidupmu. Mumpung belum terlambat, kembalilah kepada Allah dan bertobat nasuha. Gantungkan sepenuh hidupmu kepada Allah. Niscaya kamu dan keluargamu akan selamat dunia maupun akhirat. Setelah memberikan wejangan, orang tua yang arif dan bijaksana itu kemudian pergi. Seperti mendapat kesadaran baru, Sugianto tiba-tiba menangis tergugu. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah buah dari kesalahannya sendiri. Sugianto segera bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesatnya lagi. Dia akan berusaha menghapus dosa-dosanya dengan banyak melakukan amal kebijakan. Meski terasa pedih dan berat, Sugianto berusaha menerima kenyataan pahit ini. Dia akan tetap merawat dan memelihara anaknya yang cacat. Karena bagaimanapun anak itu adalah amanah dari Allah. Sugianto lalu mengajak keluarganya untuk lebih menekuni sholat dan ibadah yang disyaratkan agama. Dia tidak peduli kekayaannya akan habis guna mengobati dan merawat anaknya yang cacat. Baginya harta duniawi sudah tidak ada artinya lagi, karena semua itu tak akan dibawa bila dirinya mati. Sama halnya dengan Sugianto, istri pun sama. Ia sangat terkejut dengan kelahiran anaknya yang tak sempurna. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik. Namun walaupun begitu, sepasang suami istri itu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai singkat cerita, setelah berjalan 2 tahun, anaknya yang cacat itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Meski terasa sedih dan berat, namun Sugianto mengikhlaskannya. Mungkin itu lebih baik daripada anaknya harus menderita bila tumbuh dewasa. Dia sendiri tidak menyesal bila hidup keluarganya kembali jatuh miskin seperti dulu. Dia menerima dengan penuh keridhaan. Dia justru merasa bahagia dan tenang dengan keadaannya yang sekarang. Karena dalam keadaan hidup yang pas-pasan, dia bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sugianto kini berubah menjadi orang yang rajin dan tekun beribadah. Itulah kisah Sugianto yang menumbalkan anaknya demi pesugihan, dan akhirnya dia bertaubat. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya, agar kita semua tidak mengikuti jalan yang sesat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.